Mbah, saya datang sini sebetulnya yang pertama ya saya ingin silaturahmi ya Mbah ya. Ingin ya menambah saudara, silaturahmi. Yang kedua, kalau boleh nih, saya ingin wawancara Mbah. Wawancara ingin berbincang-bincang, katanya Mbah ini kan dukun sakti gitu loh. Sakti luar biasa, sakti madaguna. Dan ini loh Mbah, saya mendengar Mbah ini adalah dukun perusak rumah tangga orang Mbah. Selain rumah tangga orang, Mbah dukun sakti yang bisa menghancurkan usaha orang gitu loh. Nah, kalau boleh saya minta izin, mungkin kalau ada mahar, kalau ada untuk dibayar, saya juga akan membayarnya untuk wawancara kesaktian Mbah. Jadi Mbah, kita akan liput nanti Mbah, jadi akan lebih terkenal Mbah. Mungkin akan lebih banyak tamu gitu loh kalau misalkan kita liput Mbah. Gimana boleh? Nanti saya mikir dulu. Gimana? Saya mikir-mikir dulu. Ya boleh, silakan dipikirkan dulu Sebelumnya saya ada. ya. Dari mana kamu bisa tahu tempat saya? Kebetulan saya dari rekannya Mbak, anak buahnya Mbah. Jadi kemarin saya bertemu di salah satu pertokoan. Katanya gurunya itu sangat sakti luar biasa katanya. Makanya saya ingin mewawancarai agar ya mengiklankan Mbah juga kan. Kalau Mbah nanti diiklankan bisa di posting di mana-mana, viral apa lagi. Wah, tamu Mbah luar biasa nanti banyak gitu loh. Boleh kah? Ya, berarti kalau dikasih tahu, kamu bisa tahu. Sebenarnya ini tempat itu semuanya nggak ada yang tahu, tapi kamu Ya, Mbak, kita berbincang-bincang saja. Jadi seputar ilmu spiritual, ilmu supranatural dan sebagainya. Kalau boleh Mbah bisa pakai mic ini agar lebih enak gitu loh, Mbah. Oh, Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Di ini aja. Alhamdulillah sahabat-sahabat, jadi ternyata luar biasa baik sekali Mbah ini mau mengizinkan kita untuk melakukan wawancara gitu loh. Ini sangat luar biasa, ternyata ramah sekali dan baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan wawasan lebih banyak dari Mbah ya Mbah ya. Jadi pertama-tama begini Pak, kita ingin menanyakan, katanya kalau misalkan merusak usaha orang lain itu hal yang biasa kata anak buah Mbah. Tapi yang luar biasanya nih Mbah ini sosok dukun yang bisa menghancurkan rumah tangga orang lain. Jadi begini loh, katanya bisa saja si rumah tangga tuh jadi sering cekcok, si rumah tangga tuh malahan sampai bisa, malahan sampai wah dan lain sebagainya, mempengaruhi alam bawah sadar kedua suami istri tersebut gitu loh Pak. ya betul. Itu yang bikin saya menarik, lebih menarik dari mengganggu usaha orang ya. Karena untuk hal itu dulu kita pernah menemui juga salah satu dukun perusak usaha, tapi saya baru kali ini bisa menemui salah satu praktisi gitu loh ya, praktisi supranatural yang bisa menghancurkan rumah tangga orang lain gitu loh, sampai bisa malah. Jangan hancurkan rumah tangga, hancurkan perusahaan orang lain. Mau nyantet orang lain juga saya bisa. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau diwawancara ini karena biar terkenal, biar pasiennya pada datang-datang. Kebetulan sekarang itu pasiennya agak lagi kurang. Makanya kalau saya diliput gini, mudah-mudahan banyak. Jadi menghancurkan rumah tangga orang itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Jadi begini loh, ngancurin rumah tangga orang itu biasanya ya disuruh sama, ada yang nyuruh atau kayak gimana tuh Bah? Ya ada yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh mau buat apa? Kan saya dibayar. Siapanya biasanya tuh kebanyakan yang nyuruh?
untuk menghancurkan atau memisahkan salah satu keluarga gitu loh? Biasanya kebanyakannya itu pacarnya. Pacarnya. Ya, selain pacarnya, orang tuanya. Selain orang tuanya, ada kakaknya yang tidak suka terhadap cowoknya atau ceweknya. Makanya dia datang ke sini. Gitu. Ya memang bah, kebanyakan memang seperti itu. Jadi kalau Memang jadi masalah ada ini, orang yang pihak suka ya ketiga. sama perempuannya, Ya, pihak ketiga lah. pihak ketiga, terus ada juga si kakaknya ya, terus orang tuanya. Entah kenapa motifnya, yang saya gak habis pikir nih bah. Kalau misalkan ada orang tuanya sama kakaknya yang inginkan rumah tangga adiknya itu bisa misalkan. Yang saya gak habis pikir, kenapa waktu itu mereka kawinkan gitu loh, mereka restui sehingga menikah, kalau pada akhirnya mereka sendiri yang memisahkan gitu loh bah. Biasanya ngobrolnya sama bah kayak gimana tuh? Biasanya dia pada ngobrolnya karena faktor dia itu tadinya lihat kekayaan, lihat kesuksesan, Ya. tapi ternyata pas dinikahin anaknya, malah tidak bisa. Dia gimana gitu. Jadi orang tua sama kakaknya itu yang datang ke saya pernah datang membalik membenci itu terhadap suaminya. Gitu. Mereka gak tahu ya. Padahal gini loh, saya banyak sekali teman-teman ya bah. Teman-teman memang orang yang mapan, orang yang punya, lalu menikah. Dalam 1 tahun pertama, si suaminya itu ngirit, hemat, tidak begitu mengumbar-ngumbar segalanya. Karena apa? Karena suaminya itu ingin mengetes si istrinya. Bagaimana kalau misalkan diajak hidup sederhana, mengetes keluarganya. Jadi kalau misalkan baru beberapa bulan seperti itu, mungkin Allah sayang kepada suaminya ya. Ternyata ada udang di balik batu. Itu menurut saya itu. Tapi kebanyakan orang sekarang maunya nikah itu poya-poya. Dia salah itu senang gitu. Iya, tapi kebanyakan sosok-sosok suami-suaminya, sosok itu ya bang. Ya teman-teman saya banyak ya. Ketika pernikahan itu selalu mengetes si istrinya, keluarga istrinya. Mengetes dalam artian bener nggak tulus nih menikahi kita katanya. Bener nggak tulus. Kalau misalkan diajak sederhana, hidup sederhana apa adanya, bener nggak? Tapi kalau misalkan seperti itu berarti memang benar ada udang di balik batu gitu loh. Kebanyakan yang pada datang ke sini itu satu pengen pisah karena suaminya itu orang kaya tapi hemat. Menurut suaminya hemat, tapi menurut istrinya itu pedit. Menurut keluarganya pedit. Menurut kakaknya pedit. Tapi menurut suaminya itu menghemat. Jadi si menghemat ya. Kalau teman saya dia menghemat, dia bilang bukan menghemat sih, tapi memang sengaja mengetes istri dan keluarganya. Jika seperti itu akan seperti apa? Kalau tulus pasti akan support kan? Terus support kalau memang tulus. Kalau misalkan meninggalkan dan ingin coba memisahkan, ya itu nggak tulus. Padahal si suaminya mau apapun ada gitu loh. Jangankan saya juga tahu lah teman saya kayak gimana. Kemarin juga ada pasien saya yang baru datang ke sini. Dia bilang itu dia mau pisahin anaknya sama suaminya. Saya tanya, apa alasannya? Dia bilang alasannya suaminya pedit. Suaminya itu nggak apalah istilahnya. Kalau bahasa Sunda itunya nggak sayang sama mertuanya. Makanya dia itu si ibunya perempuan itu mau misahin itu kemarin. Terus ada satu lagi yang datang ke sini. Dia bilang karena suaminya itu banyak hartanya, banyak kekuasaannya, dia suruh saya santet suaminya supaya meninggal, supaya bisa dikeluargain itu hartanya gitu. Ada nih mah temen saya kemarin ini mah
baru kemarin-kemarin sih Pak temen saya. Ya memang hampir sama sih kayak yang Mbak ceritain. Ini hampir sama sekali. Kasihan sih suaminya. Nah, sebetulnya dia bukan pelit sama istrinya, bukan hemat juga, tetapi lagi ngetes istrinya. Apakah bisa jika diajak sederhana? Kalau misalkan, karena saya menyaksikan sendiri loh Pak ya, saya ngelihat sendiri gini loh. Kalau ada pembangunan misalkan masjid, terus kalau ada iuran-iuran sumbangan untuk kebaikan orang banyak, itu si suaminya tuh selalu menyumbang dengan nominal-nominal yang cukup lumayan ya. Tapi kenapa kepada istrinya si suaminya itu menghemat? Harusnya si istrinya berpikir, apakah suami saya lagi ngetes saya gitu kan? Kebanyakan perempuan sekarang itu tidak mau dites, kebanyakan maunya instan. Contohnya yang banyak yang datang ke sini, ya kan karena dia itu merasa suaminya pedit, makanya dia itu dihasut sama pihak ketiga, mau bisa orang tuanya datang ke sini. Jadi bro, Gitu. Ya kalau misalkan seperti itu ya mungkin Tuhan lebih sayang sama suaminya. Karena apa? Ya karena di dunia ini segala sesuatu itu hanya titipan dan hanya sementara. Kalau misalkan istrinya gara-gara suaminya berhemat atau mengetes mereka ya, mengetes istrinya, lalu istrinya seperti itu, berarti Tuhan sayang karena apa? Karena Tuhan mengatakan secara tidak langsung mengatakan bahwa dia bukan istri yang baik, bukan istri yang soleha, hanya dunia yang dia kejar. Alah, itu Padahal urusan suaminya mereka. luar biasa loh. Kemarin saya terakhir saya ketemu ya. Ya bukannya ya jauh lah sama saya mah ya. Ya bukan ahli ibadah gitu ya. Saya mah paling sholat lima waktu ya riyadhah hanya sebulan sekali. Tapi beliau itu kemarin waktu ditinggalkan istrinya tuh sedang riyadhah loh Pak. Jadi ya kasihan sekali sih. Saya juga sampai sekarang juga saya sering komunikasi sama beliau. Mudah-mudahan beliau dipertemukan dengan Coba suruh datang ke saya teman kamunya, biar saya jampe-jampe supaya itu istrinya bisa balik lagi. nggak usah, kata teman saya gini loh Pak, nggak apa. Kan kamu tahu saya dukun sakti. Iya, tapi si teman sayanya itu tidak berharap dengan cara-cara seperti ini. Jadi gini loh, dia berpikiran seperti ini, segala sesuatunya Allah yang sudah menggariskan, Allah yang sudah mengatur. Dan ketika dia berjodoh dengan istrinya, itu Allah yang menjodohkan dan mempertemukan. Ketika dipisahkan kembali pun dia menerima, karena itu Allah yang memisahkan. Dan husnudon, ya mungkin dia bukan yang terbaik katanya. Mau cari lagi, bilangin ke temannya. Kalau mau cari lagi banyak. Enggak lah, dia bilang segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah saja, karena Allah lebih tahu apa yang kalau nunggu terbaik dari buat kita. Allah itu lama. Kalau dari saya mah besok juga dapat. Kalau nunggu dari Allah mah lama. Kalau niat mah si teman saya ya, kalau niat ya rambah gitu, kata Mbah besok juga dapat. Besok juga bisa dapat, dia mah 10 siki wae mah, cuma gak kayak gitu. Dia mah selalu melalui istiqoroh, hal-hal yang baik dengan cara-cara yang baik. Iya, Sesuatunya supaya- kepada Allah, tidak Ini. meminta kepada selain Allah. Jadi gini, supaya teman kamu itu nggak gimana ya, nggak sakit hati atau apa, datang aja ke sini. Tidak, teman saya tidak sakit hati loh. Saya cerita banyak sama dia, tidak sakit hati. Teman saya justru bersyukur dan mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Berarti Kenapa beliau berterima kasih? Karena belum lama beliau tes istrinya seperti itu. Oh, itu artinya istrinya nggak tulus, istrinya bukan istri yang soleha gitu loh.
Justru dia bersyukur karena doa dia ingin dijodohkan dengan istri yang solehah. Gitu ya. Berarti teman kamu itu orang yang sangat luar biasa kalau begitu. Sebab kebanyakan orang yang udah ditinggal pergi sama istrinya baru datang ke saya. Mereka selalu minta tolong ke saya buat dicariin yang baru. Berarti teman kamu itu wow, orang-orang yang hebat benar. Ya memang Kalau juga, cerita kamu itu saya benar. sih ya memang saya juga berpikir seperti itu, Bah. Jadi gini loh, saya berpikir ini luar biasa sekali ini teman saya. Malah kayak gini. Mau coba minta doa lah para kiai dan sebagainya kayak gitu. Ya usah. Jangankan para kiai, jangankan para dukun, jangankan para praktisi apapun. Malaikat sekalipun datang membantu saya tidak akan mau ketika malaikat tersebut tidak disuruh oleh Allah. Karena teman saya hanya meminta pertolongan dan meminta segala sesuatu hanya dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil katanya. Hanya kepada Allah dia bergantung dan meminta pertolongan. Kalaupun ditolong para malaikat, para wali dan sebagainya, ketika itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak disuruh oleh Allah, dia tidak mau. Itu luar biasa, Pak. Saya juga salut. Saya ini di dunia perdukunan udah lama, tapi baru dengar kali ini. Berarti itu orang luar biasa. Kebanyakannya itu orang-orang yang udah diputusin itu pada datang ke saya nangis. Kata kayak peribahasa ya, putus cinta. Apa? Setelah ditolak umur tidak. Ngeri itu mah. Kebanyakannya begitu, tapi ini benar-benar luar biasa. Jadi sekarang kalian mau apa tuh? Udah penjelasannya ada segitu saja. Alhamdulillah sudah, Bah. Saya sudah cukup paham bahwa ini memang ya praktisi yang serba bisa ya. Tapi ini loh, Bah. Saya hanya ingin saling mengingatkan sama Mbah. Sesama manusia kita kan harus saling mengingatkan bahwa merusak rumah tangga orang lain, merusak usaha orang lain, itu perbuatan yang tidak baik, Pak. Dan Tidak itu baik harus itu menurut dihentikan. menurut saya itu baik. Kenapa baik? Menolong orang yang minta tolong sama saya. Kenapa? Tadinya datang baik, sekarang malah suruh saya berhenti. Karena saya berpikir begini, gimana kalau rumah tangga saya Mbah rusak, Mbah hancurkan. Yang penting duit buat saya mah. Yang penting duit. Ya. Kalau mau rusak mau apa terserah. Gimana kalau rumah tangga Mbah sendiri yang dirusak sama orang lain? Itu beda lagi kalau rumah tangga saya yang dirusak sama orang lain. Ingat loh, Mbah, karma itu masih ada, badan berlaku. Ketika Mbah merusak rumah tangga orang lain, apalagi ingin memisahkan rumah tangga orang lain, dakwah di sini, jangan dakwah di sini. Mbah akan mengalaminya sendiri. Serius. Kalau tidak Mbah yang mengalami, anak Mbah yang akan mengalami. Kalau bukan anak Mbah yang akan mengalami, cucu Mbah, saudara Mbah. Ingat, Mbah, karma itu berlaku, Mbah. Luar biasa juga ternyata kalian ya. Karena saya berpikir, gimana kalau rumah tangga saya yang dukun seperti Mbah hancurkan? Alah, itu urusan saya. Mau rumah tangga siapapun juga, yang penting saya dibayar dan saya disuruh. Saya ini cuma disuruh. Kalau mau disuruh, mau membantu orang dalam hal kebaikan, bukan merusak rumah tangga orang lain, menghancurkan usaha orang lain. Ingat, setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan kedua di akhirat nanti. Tapi pertanggungjawaban. Rapat. Ingat, Pak, di dunia ini hanya sementara. Kalau Mbak sekarang berumur 60 tahun, paling berapa tahun lagi? Jarang orang yang umur 100 tahun, Mbak. 80 tahun aja jarang. Kalau Mbak misalkan berumur 100 tahun, sekarang 60, 40 tahun lagi gak akan kerasa Mbak mati.
meninggal dunia, lalu akan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya. Gimana kalau misalkan orang yang rumah tangga mereka Mbah hancurkan, lalu si istrinya meninggalkan, dan si istrinya tidak mendapat ridho suami, itu menjadi dosa besar bagi istrinya. Dan dosa itu dikarenakan awal mulanya dari Mbah yang memisahkannya, menghancurkannya. Mbah menuruti kemauan iblis dan ilmu-ilmu iblis. Hati-hati Mbah, karma itu berlaku di dunia juga akan terlihat nanti, apalagi di akhirat. Kenapa saya tidak bisa mengontrol emosi saya? Karena saya berpikir, gimana kalau misalkan itu terjadi kepada saya? Saya tidak bisa membayangkan, Mbah. Coba gimana kalau misalkan terjadi kepada keluarga Mbah sendiri? Hah? Mbah tuh orang sakti. Mbah memiliki kemampuan. Coba Mbah tolong ke arah yang lebih baik. Jangan menghancurkan orang lain. Jangankan kepada Mbahnya, kepada keluarganya yang menyuruh Mbah, itu akan kena karma juga. Gimana kalau misalkan mereka yang menghancurkan rumah tangga teman saya, rumah tangga mereka hancur, usaha mereka hancur, kehidupan mereka hancur, karena Allah kasih pelajaran di dunia, karena karma. Saya tidak mau seperti itu, kasihan kepada mereka. Kita cabut ilmunya saja. Sudah cabut ilmunya, kita biarkan saja. Maaf ya Pak ya, saya pegang kepalanya. Mohon maaf, bukannya saya gak sopan. Saya hanya ingin mencabut keilmuan Mbah yang kurang baik, keilmuan yang mencelakakan orang lain. Mohon maaf. Oh, udah, ayo.